Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jumpa lagi di video ini, lanjutan dari materi saya yang sebelumnya, masih tentang stored procedure atau prosedur tersimpan. Nah, di materi saya kali ini saya mau membahas tentang variabel. Nah, variabel yang akan saya bahas di sini nanti ada 4 poin. Yang pertama, jenis-jenis variabel atau various variables. Kemudian pendeklarasian variabel atau declaring variables, kemudian assigning variables atau penggunaan variables, dan yang terakhir adalah variable scope atau lingkup dari variabel itu sendiri. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang 4 hal dari variabel ini, saya mau menyampaikan dulu bahwa di materi saya sebelumnya saya sudah menyampaikan tentang bagaimana cara menggunakan store procedure. Nah, di video saya sebelumnya di store procedure bagian pertama, saya menjelaskan bagaimana cara membuat store procedure yang diawali dari folder function, klik kanan, new procedure, dan seterusnya. Masih ingat ya, seperti itu caranya? Nah, di sini ketika saya memberikan materi seperti itu karena saya menggunakan tools Navigate. Nah, kemarin ada beberapa teman yang bertanya, Bu, kenapa saya nggak bisa membuat seperti itu? Nah, kemungkinan yang Anda gunakan adalah tools yang model lama ya, seperti ini. Nah, seperti di slide halaman 4 di sini yang saya tunjukkan, bahwa ini adalah contoh ketika kita membuat store procedure apabila kita menggunakan tools di versi lama. Versi lama itu contohnya seperti MySQL Browser. Nah, untuk yang di MySQL Browser kita membuatnya dengan mengetikkan secara manual. Seperti yang Anda lihat di baris pertama ada delimiter, kemudian ada simbol slash seperti itu ya. Nah, ini maksudnya begini, saya jelaskan dulu tentang delimiter. Delimiter ini adalah fungsinya digunakan apabila kita akan memberitahu kepada MySQL bahwa ini adalah delimiter yang mau kita gunakan. Nah, di contoh ini, di contoh slide 4 ini, saya menuliskan di baris pertama delimiter slash. Oh, ini artinya bahwa saya menggunakan simbol slash untuk menandai delimiter ini atau menandai stored procedure ini. Apakah harus dengan simbol slash? Enggak ya, kita bisa menggunakan simbol apapun. Sebentar, saya jelaskan begini. Bila Anda mengetikkan sebuah query di SQL dengan tools apapun, kita selalu mengakhirinya dengan tanda atau simbol titik koma ya. Nah, titik koma itu menandakan bahwa kita punya satu perintah yang diakhiri oleh titik koma, begitu ya. Apabila perintah kita atau SQL kita cukup panjang kalimatnya, maka kita nanti entah di baris keberapa, apabila perintah itu sudah berakhir, kita tandai dengan tanda titik koma, ya kan, seperti itu. Nah, khusus untuk store procedure kita memberi tanda selain titik koma. Kita bebas sebenarnya mau menentukan apa saja simbolnya. Nah, kebetulan di contoh saya di slide 4 ini saya menggunakan simbol slash. Oke, saya lanjutkan tentang delimiter. Nah, delimiter ada juga yang menggunakan dolar seperti itu ya. Jadi menggunakan simbol apapun bisa kita gunakan. Nah, contohnya di sini ya di slide 4. Delimiter slash, kemudian di baris ketiga saya baru mulai menuliskan prosedur saya, yaitu create procedure. Itu artinya saya mulai membuat suatu prosedur. Apa nama prosedurnya? Di sini tertulis get all products kurung-kurung. Nah, get all product kurung-kurung di sini artinya kita sudah memberi satu nama prosedur dengan nama get all product. Nah, kemudian di manakah isi prosedur tersebut? Isi prosedurnya kita mulai dari baris keempat sampai baris keenam. Kita mulai dengan begin end. Nah, ini adalah tempat di mana kita meletakkan store prosedur tersebut. Isinya apa? Isinya select bintang from product. Nah, satu baris di baris kelima ini adalah isi dari store prosedur yang sudah kita buat tadi. Oke, cukup jelas ya. Jadi karena kita menggunakan tools versi lama, maka kita harus menggunakan delimiter. Tetapi
karena saya kemarin dan saya dari awal sudah menggunakan tools Navigate, maka saya menggunakan fungsi yang sudah bisa dipahami oleh tools tersebut, seperti itu. Nah, di halaman slide 3 ini kan baris pertama create definer. Definer itu untuk menentukan di mana database tersebut akan dieksekusi. Kemudian prosedur, nama prosedurnya apa. Ini pun sebenarnya bisa langsung diketik secara manual di query-nya, di halaman query-nya itu juga bisa. Cuman di sini kita tidak perlu mengenalkan delimiternya karena di sini saya menggunakan Navigate yang kebetulan Navigate sudah bisa memahami bahwa ini adalah prosedur tanpa kita perlu memberikan keterangan delimiternya, seperti itu ya. Nah, cukup jelas ya tentang delimiter. Kalau cukup jelas, saya bisa melanjutkan ke materi saya tentang variabel. Oke, yang pertama di variabel saya mau menjelaskan dulu apa itu variabel. Variabel adalah suatu objek data yang memiliki nama. Objek data yang memiliki nama. Dan nilainya dapat berubah selama eksekusi di stored prosedur tersebut. Nah, kita biasanya menggunakan variabel dalam store prosedur untuk menyimpan hasil secara langsung. Nah, variabel-variabel ini sifatnya adalah bisa lokal ya untuk store prosedur. Nanti saya jelaskan sifat-sifat atau jenis-jenis variabel. Jadi, ketika kita membuat store prosedur, kita bisa membuat suatu objek data yang kita beri nama tertentu. Nah, seperti itu. Oke. Di slide saya yang ketujuh, ini adalah jenis-jenis dari variabel. Jenis variabel ada 3 jenis. Yang pertama global, kedua session, dan yang ketiga lokal. Bedanya apa? Kalau jenis variabel global itu adalah variabel yang bisa dikenali secara global di semua session, seperti itu. Dan ini dibuat oleh sistem, bukan user yang membuat ya. Jadi sistem yang membuat. Nah, variable session dapat diakses dengan memberi awalan add gitu ya. Add gitu. Pada nama variabel yang dimaksud. Nah, contohnya seperti Anda lihat di kotak sebelah kiri yang bawah, select add version. Nah, ini apabila fungsi ini kita ketikkan di SQL, maka dia nanti akan memunculkan hasil versi apa yang kita buat pada session kita saat ini, gitu ya. Nah, itu jika kita menggunakan global. Tapi kita tidak bisa menciptakan karena di sini dibuat oleh sistem, ya. Oke, yang kedua yaitu variabel jenis session. Untuk variabel session, kita mempunyai scope atau lifetime pada session ketika koneksi server ke internet sejak dimulai sampai diakhiri, begitu ya. Nah, apabila kita sudah mengakhiri atau kita belum memulainya, kita tidak bisa menggunakan variabel ini, gitu ya. Karena variabel ini hanya berfungsi ketika kita terkoneksi ke server SQL, seperti itu. Oke. Nah, untuk session jenis ini biasa digunakan di lintas atau antar prosedur. Nah, selama kita menggunakan dalam satu session yang sama. Nah, contohnya set add jumlah sama dengan 100. Set add jumlah sama dengan add jumlah ditambah 140. Artinya begini, di baris pertama tadi kita sudah men-set bahwa variabel session di sini kita beri nama add jumlah dan nilainya sudah kita tentukan adalah 100. Kemudian di baris kedua, add jumlah tersebut kita jumlahkan lagi dengan angka 140. Padahal di baris pertama kita sudah menyimpan bahwa jumlah adalah 100. Di baris kedua kita tambahkan 140. Jadi ketika kita akan menampilkan select add jumlah di baris ketiga, maka jumlah yang sudah ditentukan 100 tadi ditambahkan 140, munculnya jadi 240. Itu jika kita menggunakan session. Nah, jenis variabel yang ketiga yaitu variabel lokal, di mana variabel lokal ini merupakan variabel yang dideklarasikan di store prosedur atau ketika kita menggunakan trigger, gitu ya, ketika ada pemicunya. Nah,
Untuk jenis variabel yang terakhir ini hanya bisa digunakan dalam prosedur di trigger di mana variabel tersebut dideklarasikan. Nah, jadi harus dideklarasikan lebih dahulu, baru kita bisa men-set variabel tersebut. Oke, untuk contoh yang terakhir dari lokal ini, mungkin Anda bisa melihat dari 3 baris ini ya, declare, jumlah int, set jumlah sama dengan dan seterusnya. Oke, saya akan menjelaskan lebih jelas lagi, lebih jauh lagi dengan materi saya selanjutnya. Dan materi saya yang selanjutnya, yaitu materi yang kedua, saya akan menjelaskan tentang declaring variables atau bagaimana cara kita mendeklarasikan sebuah variabel di dalam store prosedur. Nah, pernyataan yang bisa kita gunakan ini bisa kita lihat di slide kita di halaman 8. Di situ Anda lihat huruf besar declare, yang ini artinya bahwa kita mau mendeklarasikan gitu ya. Jadi perintahnya adalah declare. Kemudian diikuti dengan nama variabel yang mau kita buat. Bebas ya, kita mau memberi nama variabel apa saja terserah ya. Dan ini tidak boleh ada spasinya. Makanya di sini saya contohkan variabel underscore name, tidak boleh ada spasinya. Dan kalau bisa huruf kecil saja ya. Kemudian diikuti tipe datanya apa? Bisa integer, bisa variabel gitu ya, bebas apa saja. Dan kita bisa mengikuti dengan size-nya, kurung-kurung size-nya berapa ya. Nah, ini saja cukup sebenarnya. Tapi kita juga bisa menambahkan default-nya. Ketika kita tidak menambahkan default dan kita cuma mengisi declare, nama variabel, tipe data, kemudian ukuran, sudah sampai itu. Berarti nanti default-nya adalah null. Nah, tapi kalau kita tidak mau null, kita bisa memasang atau membuat default-nya. Seperti ini contohnya. Setelah kurung-kurung size, kita menuliskan default, huruf besar semua, kemudian apa default-nya, value-nya apa, kemudian diakhiri dengan titik koma. Satu baris itu untuk kita melakukan deklarasi variabel. Nah, contohnya kita lihat di slide halaman 9. Kita akan menentukan nama variabel dengan kata kunci declare, kemudian nama dari deklarasi yang mau kita gunakan adalah total sale, misalnya gitu ya, contoh ini total sale. Kemudian diikuti dengan DEC. DEC ini adalah tipe data yang kita gunakan. Kemudian kurung-kurung 10,2. Berarti di sini artinya tipe data ini jenisnya desimal, di mana ukurannya 10,2 gitu ya. Kemudian saya beri default. Defaultnya adalah 0,0 atau 0.0 seperti itu. Dan dia nanti lebarnya hanya 10,2 seperti itu ya. Nah, kalau kita tidak menggunakan defaultnya gimana? Nggak masalah, tetap bisa. Tetapi nanti sistem akan memahaminya bahwa defaultnya adalah nilainya 0 seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Nah, itu adalah bagaimana cara kita mendeklarasikan ya di baris pertama. Kalau kita lihat di slide saya halaman ke-7 ini ya, untuk lokal, untuk variabel jenis lokal, declare jumlah int default 8. Artinya apa ini? Ini artinya kita sedang mendeklarasikan sebuah variabel yang sudah kita beri nama dengan nama jumlah. Dan variabel yang kita deklarasikan ini tipe datanya adalah int atau integer. Dan kita sudah memberikan defaultnya, angkanya adalah 8 atau nilai defaultnya adalah 8. Sudah, ini satu baris. Jika kita membuat satu baris ini saja, kemudian kita simpan sebagai store prosedur, jika berhasil disimpan, itu artinya kita berhasil membuat satu deklarasi, satu baris deklarasi, gitu ya. Saya lanjutkan materi yang ketiga ya, yaitu assignment variable. Assignment variable atau bagaimana cara kita menggunakan nilai variabel yang sudah kita deklarasikan tadi, yaitu dengan cara menggunakan fungsi set. SET. Nah, ini contohnya di halaman 10. Set variable name sama dengan value. Udah, seperti itu aja. Contoh nih ya.
Tadi kita sudah mendeklarasikan, misalnya kita sudah mendeklarasikan di baris pertama declare total int default 0. Artinya kita sudah membuat suatu variabel, mendeklarasikan suatu variabel dengan nama total, di mana tipe datanya adalah int dan kita memberi defaultnya value-nya adalah 0. Nah, ketika kita menggunakan variabel yang sudah kita deklarasikan di baris pertama, kita gunakan dengan cara di baris kedua, yaitu set total sama dengan 10. Nah, artinya begini, kita sudah mengenalkan sebuah variabel namanya total dengan default 0. Kemudian kita menggunakan variabel tersebut dan kita beri nilainya adalah 10. Jadi yang tadinya kita nggak memberi nilai 0 kan, karena defaultnya 0. Kemudian kita menggunakan variabel total dan kita memberi nilai 10. Nah, nanti nilai dari total ini akan bernilai 10. Sudah berubah ya, dari 0 berubah menjadi 10. Tapi jika kita membuat suatu prosedur dengan menuliskan 2 baris perintah ini, ketika kita save kemudian berhasil, kemudian kita panggil store prosedurnya, nanti memang tidak muncul apa-apa. Mungkin hanya muncul ini berhasil atau oke, seperti itu. Nah, ini sudah cukup. Pertanyaannya, bagaimana cara kita memanggilnya? Oke, cara memanggilnya kita bisa menggunakan select ya. Select itu adalah fungsi untuk kita menampilkan suatu perintah yang ingin kita tampilkan gitu ya. Oke, sebelum saya lebih jauh untuk menampilkan select, mungkin saya ingin menyampaikan dulu seperti yang di slide saya halaman ke-11. Di sini saya tuliskan bahwa selain kita menggunakan pernyataan set untuk menggunakan variabel, kita juga bisa menggunakan pernyataan select into, di mana kita bisa menetapkan hasil query ke variabel seperti yang dicontohkan pada di kotak ini ya. Di baris pertama saya nulis declare product count int default 0. Artinya saya sudah mengenalkan suatu variabel atau mendeklarasikan suatu variabel dengan nama product count. Lalu tipe datanya adalah int dan saya memberi default, angka defaultnya adalah 0. Kemudian di baris 3, 4, 5 saya menuliskan select count bintang, yang artinya saya mau menampilkan dari menjumlahkan dari rekod dari mana? Into product count, dari variabel yang sudah kita kenalkan atau kita deklarasikan di baris pertama dengan nama product count. Dari mana tabelnya? From products. Nah, jadi product ini adalah nama tabel yang kita tuju. Jadi kita mau membuka tabel produk, di mana tabel produk itu akan kita hitung jumlah rekodnya berdasarkan variabel yang sudah kita deklarasikan sebelumnya, yaitu product count, seperti itu ya. Oke, sekarang saya mau melanjutkan untuk bagian yang terakhir materi kita, yaitu tentang variable scope ya. Di variable scope di sini saya jelaskan bahwa variabel juga memiliki ruang lingkup untuk menentukan masa pakai kapan kita menggunakan variabel yang sudah kita buat, begitu ya. Nah, di contoh saya ini di slide halaman 12, di sini sudah saya jelaskan bahwa variabel yang saya deklarasikan ini akan digunakan dalam scope begin sampai end. Di mana beginnya? Yaitu dari baris ke-4 sampai baris ke-12. Oke, saya jelaskan dulu. Di sini saya tuliskan di baris pertama delimiter $. Berarti artinya saya akan menandai bahwa store prosedur ini nanti akan berakhir ketika saya menggunakan simbol $. Nah, kemudian di baris ketiga ada perintah create prosedur, yang artinya saya membuat suatu prosedur dan saya beri nama get total order kurung-kurung. Itu nama prosedurnya. Kemudian saya mulai dengan begin di baris keempat dan saya akhiri dengan end di baris ke-12. Nah, seperti yang Anda lihat di baris ke-12, setelah kata N, saya menambahkan simbol $. Ini artinya bahwa prosedur yang saya buat di baris ketiga dengan nama get total, dia akan dimulai dari begin sampai N, gitu ya. Yang diakhiri dengan
simbol dolar-dolar seperti itu ya. Oke, dilihat dulu di baris kelima saya sudah mendeklarasikan variabelnya. Di sini declare total order int default 0. Nah, declare kemudian total order berarti saya sedang mendeklarasikan sebuah variabel dan saya beri nama total order. Nama variabel yang saya berikan harus berbeda dengan nama prosedur yang sudah saya berikan di baris ketiga. Beda ya namanya ya. Kalau baris ketiga saya memberi nama untuk nama prosedurnya apa. Jadi nanti kita manggil prosedurnya berdasarkan nama yang sudah kita buat di baris ketiga. Nah, kalau yang di baris kelima kita membuat nama variabel dengan kita mendeklarasikan variabel tersebut namanya total order dengan tipe int dan defaultnya adalah 0. Kemudian isinya adalah ketika kita mau menggunakan variabel yang sudah deklarasikan, select count dalam kurung bintang into total order from orders. Berarti kita akan menghitung berapa rekor yang ada di tabel orders dan kita sudah membuat suatu variabel dengan nama total order. Sudah. Sampai di situ berarti kita nanti akan menyimpan bahwa variabel total order akan menyimpan berapa jumlah dari record-record yang ada di tabel order. Hanya menyimpan saja. Bagaimana ketika kita mau menampilkan dan kita ingin tahu berapa hasil jumlah rekornya? Maka kita bisa lihat di perintah baris ke-11. Select total order. Jadi select itu adalah perintah untuk menampilkan. Di sini menampilkan apa? Menampilkan variabel yang sudah tersimpan tadi, yaitu total order. Dan nanti kalau kita menjalankan store prosedur ini, maka dia nanti akan tampil sejumlah record-record yang ada di tabel orders. Begitu ya, jelas ya untuk variabel scope. Oke, ini materinya sudah cukup selesai secara teori. Nanti silahkan Anda buka video saya untuk bagian tutorialnya. Silahkan dipelajari dan dicoba. Kalau sudah, silahkan dikerjakan tugasnya, lalu dikumpulkan sebelum tenggat waktunya. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.